Pemirsa, seiring masih adanya ketidakpastian usai tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa menyatakan akan menanggung 2 paket tindakan balasan terhadap tarif Amerika Serikat selama 6 bulan. Adapun paket tarif balasan Uni Eropa akan terdiri dari 2 bagian, yakni respon atas bea masuk baja dan aluminium, serta tarif dasar dan tarif mobil yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Uni Eropa akan menangguhkan 2 paket tindakan balasan terhadap tarif Amerika Serikat selama 6 bulan. Menurut pernyataan juru bicara Komisi Eropa, keputusan ini diambil setelah tercapainya kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adapun kesepakatan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat masih menyisakan sejumlah ketidakpastian, termasuk terkait tarif untuk minuman beralkohol. Perintah eksekutif Presiden Trump yang dikeluarkan pekan lalu yang menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar produk asal Uni Eropa juga disebut belum mencakup pengecualian seperti mobil dan suku cadang kendaraan. Pejabat Uni Eropa pun memperkirakan akan ada perintah eksekutif tambahan dari pemerintah Amerika Serikat dalam waktu dekat. Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Komisi Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangguhkan penerapan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat selama 6 bulan. Tindakan ini sedianya akan mulai diberlakukan pada 7 Agustus. Adapun paket tarif balasan Uni Eropa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama sebagai respon atas bea masuk baja dan aluminium dari Amerika Serikat, dan yang kedua terkait dengan tarif dasar serta tarif mobil yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia jatuh ke level terendah dalam sepekan pada perdagangan Senin setelah OPEC Plus sepakat menaikkan produksi secara signifikan pada September. Keputusan tersebut memicu kekhawatiran kelebihan pasokan, terlebih di tengah melemahnya permintaan bahan bakar di Amerika Serikat. Harga minyak Brent turun 1,3% menjadi $68,76 Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI merosot 1,5% ke level $66,29 per barrel. Keduanya ditutup di level terendah sejak sepekan terakhir, setelah melemah hampir 3% pada Jumat pekan lalu. Adapun OPEC Plus menyetujui penambahan produksi sebesar 547.000 barel per hari mulai September, yang menjadi bagian dari pembalikan penuh atas pemangkasan produksi terbesar yang pernah diterapkan. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street melesat pada perdagangan Senin, menghapus kerugian besar di sesi perdagangan sebelumnya yang dipicu kekhawatiran perlambatan ekonomi dan pemberlakuan tarif impor baru dari pemerintahan Donald Trump. Pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,34% ke level 44.173. Indeks S&P 500 naik 1,47% ke level 6.329, mengakhiri tren penurunan selama 4 hari berturut-turut dan mencatatkan penguatan harian terbaik sejak Mei. Sedangkan indeks Nasdaq Composite melesat 1,95% ke posisi 21.053. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa berakhir di area positif pada perdagangan Senin, bangkit dari level terendah 6 minggu karena lonjakan sektor perbankan mengimbangi kejatuhan saham Swiss, menyusul tarif Amerika Serikat sebesar 39% untuk barang-barang asal Swiss. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,9% ke level 540,6. Kemudian indeks DAX Jerman melonjak 1,4% ke posisi 23.757 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,66% ke level 9.128. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam di 7.400-an di Senin awal pekan. Saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu mendominasi pemberat IHSG dengan saham Brand koreksi hingga 7%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,97% ke level 7.464,64 di akhir perdagangan Senin. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan melesat 1,99%, sektor teknologi naik 1,15%, dan sektor perindustrian menguat 1,07%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku melemah 1,55%, sektor energi turun 1,30%, dan sektor barang konsumer non-cyclical koreksi 0,47%.
Emiten terafiliasi Salim AMMN turun dalam 14,75% ke level Rp7.225 per saham dan menjadi pemberat utama ISG dengan kontribusi minus 36,81 indeks poin ke ISG. Di sisi lain, nyaris seluruh emiten Prajogo Pangestu masuk daftar 10 saham pemberat utama. Saham Brand turun 7,69% di level Rp7.200 per saham dan menyumbang minus 20,85 indeks poin. Saham TPA ditutup melemah 4,17% di level Rp9.200 per saham dan berkontribusi minus 7,88 indeks poin. Saham BRPT ditutup melemah 4,46% di level Rp2.570 per saham, berkontribusi minus 6,83 indeks poin. Saham Cuan ditutup melemah 7,21% di level Rp1.415 per saham dan berkontribusi minus 4,32 indeks poin. Dan saham PTRO ditutup melemah 7,16% di level Rp3.630 per saham dan berkontribusi minus 1,72 indeks poin. Adapun koreksi ISG seiring dengan langkah investor mengambil keuntungan setelah indeks naik tinggi pada bulan lalu. Sebagaimana diketahui, sepanjang Juli 2025 ISG naik lebih dari 5% secara bulanan. Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi mengungkapkan, bursa saham domestik mencatatkan rekor kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar di Juli 2025 menyentuh rekor tertinggi selama 3 hari berturut-turut. Puncaknya di tanggal 29 Juli 2025 dengan nilai sebesar Rp13.700 triliun. Bagi sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal atau IHSG hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik Mbak. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel Pak Henry. Kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup melemah hampir 1% begitu ya, saham-saham konglomerasi ataupun saham-saham Prajogo Pangestu jadi pemberat, ada Brand, TPIA, BRPT, Cuan, PTRO koreksi cukup dalam satu hari. Ini murni profit taking menjadi sentimen pemberat IHSG dalam beberapa waktu terdekat ini atau seperti apa nih proyeksinya? Kalau saya lihat ya Mbak ya, pemberat ISG yang terjadi pada saham konglomerasi menurut saya adalah satu bagian dari aksi profit taking saja, di mana hal itu adalah hal yang sangat wajar jika saya lihat gitu kan, karena memang menjelang rilis MSCI market melakukan spekulasi adanya salah satu konstituen dari saham-saham konglomerasi ini masuk ke situ, dan juga ditambah lagi dengan IPO dari saham-saham konglomerasi milik Bapak Prajogo Pangestu, yang mana hal itu menjadikan penguatan sangat signifikan disertai dengan volume yang signifikan juga. Saya rasa penguatan yang signifikan itu adalah kurang begitu sehat apabila tidak disertai dengan aksi profit taking. Sehingga menurut saya sekali lagi bahwasanya aksi profit taking atau koreksi yang terjadi kemarin adalah hal yang wajar dan hal yang lumrah dan sehat. Baik, koreksi yang khususnya terkonsentrasi pada saham-saham Prajogo Pangestu ini memang wajar dikarenakan rally yang sudah terjadi bertubi-tubi, wajar kalau profit taking begitu ya. Tapi kalau kita lihat data juga terkait dengan investor asing ini tampaknya ramai-ramai melakukan net sell. Kalau kita lihat jumlahnya, kalau di data Bank Indonesia selama 28 sampai 30 Juli non-residen jual neto di pasar saham ini capai 2,2 triliun rupiah. Anda melihat sentimen utamanya apa? Uncertainty saat ini pasar memperhatikan apa nih Pak Henry? Kalau saya lihat ya Mbak ya, untuk pasar, untuk asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia cenderung lebih ke arah rebalancing dari portofolio investment global aja. Di mana kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya, konteks ekonomi secara global, investor saat ini sedang risk off. Kita investor melihat bahwasanya adanya ketidakpastian dengan kebijakan suku bunga The Fed ke depannya ya. Terus juga investor melihat mengenai potensi kenaikan tarif dagang oleh Trump, yang mana hal itu menjadikan investor cenderung untuk rebalancing dari instrumen high risk ke safe haven. Terus kemudian juga kalau kita lihat ya, investor kenapa juga harus mewaspadai beberapa hal yang berkaitan dengan rupiah dan juga berkaitan dengan gimana APBN ke depannya gitu kan. Apakah sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah, dari ekonom atau tidak di situ sih. Baik.
kalau misalnya terkonsentrasi pada sentimen global terkait dengan suku bunga The Fed, kemudian juga ketidakpastian terkait wait and see tarif Trump gitu ya. Kita Ya. melihat ini kemudian juga kalau dari domestik banyak ekonom yang kemudian menilai pasar keuangan ini belum sepenuhnya menawarkan imbal hasil real yang kompetitif gitu ya. Kemudian juga ada resiko-resiko lainnya diantaranya terkait dengan tekanan inflasi, kemudian juga volatilitas nilai tukar. Anda melihat sejauh apa sih ini mempengaruhi perdagangan di pasar modal dalam jangka menengah nih Pak Henry? Oh, sebelumnya saya harus lihat terlebih dahulu mengenai inflasi dan rupiah, bagaimana Ya. perkembangannya ya. Sejauh ini sebenarnya inflasi di Indonesia itu cenderung masih dalam target ya, target Ya. dari pemerintah di mana di level kurang lebih 1,5 3,5%, yang mana hal ini seharusnya masih aman. Namun ya, hal yang menjadi kekhawatiran atau concern kita belakangan ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan kenaikan harga pangan yang memberikan tekanan inflasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita lihat inflasi di bulan Juli kan 2,37%, sedangkan inflasi inti justru melemah 2,32%. Yang mana hal ini adalah hal yang patut kita sedikit kita waspadai ya, karena ini adalah salah satu bentuk ketidakpastian baru yang mana hal ini patut kita waspadai. Terus kemudian rupiah oke. Saat ini juga berada pada teritori aman menurut Bank Indonesia dan sebagainya, yang mana hal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Hal ini juga merupakan bagian dari respon mengenai sentimen tarif Trump dan juga arus modal asing yang keluar dari pasar. Dan menurut saya hal itu adalah hal yang wajar. Ini dinamika yang ada pada market. Nah, bagaimana? Apakah imbal hasil real di pasar keuangan nasional saat ini cenderung kompetitif atau tidak ya? Kalau saya lihat memang dari sisi risiko makro yang ada saat ini, inflasi memang masih dalam batas aman, overall masih aman. Tapi kenaikannya ini mengindikasikan adanya tekanan yang harus dimitigasi oleh kita semuanya. Volatilitas rupiah pun juga saat ini juga terus membayangi sebenarnya. Ditambah Baik. lagi suku bunga dan tren suku bunga tanpa kompensasi dengan yield maupun saham juga nggak beda jauh. Oleh karena itu ya ini menurut saya akan cukup berpengaruh ke pasar, namun relatif terbatas karena masih terukur oleh ekspektasi dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Baik, itu dia data-data yang masih menjadi perhatian dan dinantikan oleh para investor, tapi diproyeksikan potensi kalaupun koreksi ini nggak terlalu signifikan gitu ya, masih cenderung terbatas sentimennya. Kalau kita lihat juga terkait dengan harga minyak yang turun cukup dalam, Pak Henry, di tengah sentimen ya OPEC Plus akan menambah pasokan minyak nih. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi lain, sanksi yang masih terus digencarkan oleh Amerika Serikat untuk Rusia gitu. Tampaknya ini bisa menaikkan harga minyak. Anda melihat potensinya ke depannya akan seperti apa? Lebih berat di penurunan harga minyak karena sentimen OPEC tadi atau justru bisa menguat lagi nih karena sentimen dari Amerika Serikat ke Rusia? Kalau saya melihatnya mungkin lebih ke arah kenaikan produksi yang dilakukan oleh OPEC ya, yang mana menekan harga dari minyak mentah itu sendiri. Ini menurut saya akan lebih berat, sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan market, terutama market yang berkaitan dengan saham-saham sektor komoditas, crude oil dan sebagainya. Kita lihat kan sebelumnya memang negara-negara di Timur Tengah OPEC Plus itu menahan untuk produksi. Namun saat ini mereka udah mulai melakukan kenaikan produksi, dan hal itu adalah hal yang wajar bagi stakeholder negara-negara OPEC untuk menaikkan revenue yang mereka punya. Kan mereka udah melihat ya kondisi kemarin sempat tinggi harga minyak dan terus koreksi, sehingga wajar saja mereka itu untuk merilis produksi minyak lagi. Baik, tapi tampaknya untuk saham-saham komoditas minyak begitu ya, ini bukan hal yang kemudian menjadi cukup menyenangkan. Proyeksinya akan seperti apa nih Pak Henry untuk investor yang kemudian sudah entry ini di saham-saham minyak ini? Sebenarnya kalau saya lihat ya untuk harga saham-saham minyak seperti misalnya kita sebut saja Medco, Elsa dan sebagainya, pelemahan harga minyak mentah belakangan ini menurut saya sudah cenderung terprice in ya, sudah cenderung terprice in, terjadi koreksi 3 hari berturut-turut ini, sehingga menurut saya secara teknikal, secara jangka pendek ada momentum technical rebound dari sentimen tadi Rusia yang mulai di embargo ya. Momentumnya pas, ada sentimen berkaitan dengan Rusia di embargo, dan saham-saham sektor komoditas dalam hal ini crude oil sudah berada pada level konsolidasi yang relatif sehat. Menurut saya pribadi bahwasanya ada potensi secara jangka pendek ya, ada potensi reversal untuk saham-saham sektor crude oil.